Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sejak dari ini, dan kembali lagi tentunya hanya di channel Joy Official di sini, guys. Video kali ini aku akan membahas, emang benar ya ini sebagai peluang atau ancaman seorang afiliator? Hah, kok bisa? Nah, siapa teman-teman yang menganggap bahwa ini adalah sebuah tantangan atau sebuah ancaman, yaitu fitur terbaru yang ada di TikTok seperti yang ada aku sebutkan di sini ya guys, yaitu shop atau fitur shopnya. Jadi aku akan bahas sebenarnya ini beneran menjadi tantangan atau beneran menjadi peluang. Nih, coba teman-teman yang sudah merasakan untuk affiliate terbaru atau affiliate lama atau teman-teman content creator, apakah ini menjadi peluang atau menjadi ancaman buat teman-teman semua nih? Nah, aku akan jawab ya untuk menurut pandangan aku untuk shop ini, fitur yang terbaru yang ada di TikTok ini guys. Menurut aku dan menurut pandangan aku yang mungkin sekitar 1 bulan ini ya kurang lebih menggunakan fitur ini atau sudah ada fitur ini. Aku kurang lebih itu tidak tahu untuk pastinya kapan hadirnya, tapi begitu aku lihat itu kayak udah ada gitu loh guys. Dan hari ini aku baru punya kesempatan untuk bahas shop atau fitur shop ini yang ada di TikTok. Nah, sebelum teman-teman jangan lupa untuk follow dan like juga buat teman-teman yang ingin mendengarkan ini atau ingin mengetahui sebenarnya pandangan aku tentang shop ini bagaimana untuk kedepannya, apakah menjadi peluang dan ancaman. So stay tune on my video guys. Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu nih, fitur shop ini digunakan untuk apa? Nah, fitur shop ini digunakan untuk mereka yang misalnya nggak usah belanja dari content creator atau video dari TikTok yang ada sematkan keranjang kuning. Ngerti kan maksud aku guys? Jadi kalau misalnya aku nih lagi promosi atau lagi bikin konten video di TikTok, otomatis kalau misalnya ada produk yang ingin aku jual, pastikan aku sematkan di keranjang kuning nih. Tapi sekarang itu TikTok itu sudah mandiri ya guys ya, sudah punya fitur shop di mana mereka yang tidak kenal sama content creator ataupun mereka yang ingin belanja langsung tanpa dari tangan atau video dari content creator, mereka itu bisa aja loh langsung belanja dari fitur shop ini. Dengan mudahnya mereka juga memberikan fitur-fitur kayak pesanan, habis itu riwayat pembayarannya mereka bayarkan itu ya guys. Nanti aku bakal review dari fiturnya sendiri dan nanti aku akan sediakan sendiri di setelah aku jelaskan ini guys. Jadi di situ tuh banyak sekali fitur-fiturnya dan di situ juga banyak sekali kayak promo sale-nya juga ada. Ya kayak toko-toko sebelah gitu ya guys, kayak ya orange, hijau, habis itu biru gitu ya. Modelnya hampir-hampir sama seperti itu. Tapi cuma membedakannya di sini kita itu TikTok itu kan sebagai social commerce gitu ya guys. Jadi sudah lama sebagai social commerce, abis itu sekarang sudah memperbarui lagi dengan adanya fitur shop ini. Jadi menurut aku, nah ini aku akan membahas tentang menurut pengalaman aku sendiri, mungkin ya selama kurang lebih 3 minggu atau 4 mingguan untuk fitur dari shop ini yang aku rasakan ya guys. Jadi ancamannya nih, ya. Ancamannya adalah guys ya, kita kalau misalnya tidak rajin-rajin membuat video, tidak rajin dalam upload konten, kalau misalnya kita lagi jualan atau kita sebagai seorang konten affiliate atau content creator affiliator gitu ya, kita itu kemungkinan akan tertinggal oleh fitur aplikasi dari TikTok ini karena sudah ada fitur shopnya, dimana orang lain yang tidak kenal teman-teman atau tidak melihat konten teman-teman sebagai content creatornya atau sebagai affiliate, mereka tuh bebas dengan belanja dengan fitur yang ada di situ tanpa harus melihat konten kreatornya untuk mempromosikan produk tersebut. Tapi ya teman-teman ya, tapi apakah mereka itu puas dengan review yang mereka dapatkan hanya saja dengan langsung belanja tanpa adanya review dari kita sebagai content creator? Nah, ini adalah peluangnya teman-teman. Jadi tadi itu memang ada ancaman. Yang pertama adalah ancaman kita memang bisa banget nih kayak terhempas gitu. Kayak ya udah mereka tuh bisa banget belanja tanpa adanya kita, tanpa adanya content creator yang memperkenalkan. Tapi kembali lagi, mereka percaya nggak ini kalau misalnya belanja di TikTok ini ya, abis itu tanpa adanya review dari kita, tanpa kelihatan sendiri, tanpa lihat live langsung kalau misalnya kita sedang melakukan live streaming gitu ya. Nah, itulah pentingnya teman-teman. Ini adalah peluang kita. Di mana ada ancaman, di situ juga ada peluang ya menurut aku nih. Kalau menurut teman-teman beda, boleh banget komentar di bawah. Nah, peluangnya apa? Peluangnya di sini teman-teman itu harus memperkenalkan diri teman-teman sebagai personal branding teman-teman itu, bahwa oh saya ini sebagai content creator fashion misalnya, dan saya ini memproduksikan produk-produk yang terbaik, yang bagus
bagus dan kualitasnya oke ya teman-teman ya, dan bisa dipercaya oleh khayal ramai dengan sudah menjual beberapa produk, dan masih banyak lagi produk-produk lainnya sudah terjual dengan affiliate yang saya promosikan seperti itu. Atau memang teman-teman itu mempunyai personal branding yang sangat kuat sekali seperti Kochun ini ya teman-teman. Kochun ini karena sudah lama banget ya sebagai seorang content creator yang di bidang elektronik kalau nggak salah ya, kayak handphone, pokoknya elektronik kayak gitu. Dan dia Kochun ini memang sudah terkenal dengan personal brandingnya. Otomatis orang yang kenal dengan Kochun pasti tahu dulu nih, pasti lihat review Kochun dulu nih, karena mereka itu percaya dengan Kochun ini bahwa apapun yang dipromosikan oleh Kochun ini memang bagus kayak gitu ya. Jadi kita di sini peluangnya adalah kita bisa membangun personal branding kita supaya lebih dikenal lagi, supaya percaya orang-orang terhadap produk yang kita promosikan ya, supaya kita itu memiliki brand awareness ya dari seller-seller nih misalnya ya, kita itu mempromosikannya dengan bagus, memiliki penjualan yang baik gitu ya guys. Jadi kita itu sebagai content creator bisa memiliki peluang untuk lebih dikenal lagi dengan cara teman-teman itu membangun personal branding yang kuat dan terus menerus serta konsisten untuk upload konten teman-teman yang ada di TikTok. Nah, bagaimana teman-teman, itu adalah ancaman, dan kedua adalah peluang ya teman-teman. Jadi di situ ada ancaman dan juga ada peluang. Menurut kalian boleh komentar di bawah ya. Aku ingin tahu nih, aku ingin diskusi dengan teman-teman di sini nih. Kira-kira kalian juga mengalami hal sama juga atau seperti apa gitu ya guys. Untuk ancaman kedua, memang ini aku rasakan sendiri, untuk penjualan sendiri memang itu bakal menurun ya guys dengan adanya fitur shop ini, karena mereka dengan bebas tanpa dipromosikan dengan kita, mereka bisa belanja ya. Jadi mereka itu bisa belanja dari manapun gitu ya guys, kayak langsung dari shopnya langsung gitu ya, tanpa kita promosikan gitu ya guys ya. Itu adalah ancamannya. Jadi kita bisa mengalami penurunan penjualan untuk mempromosikan sebuah produk. Itu kedua ya guys. Nah, peluangnya lagi nih, apa nih peluangnya yang kedua? Peluangnya kedua, teman-teman itu bisa belajar lebih expert lagi untuk mengembangkan konten teman-teman supaya lebih dikenal. Bagaimana caranya? Seperti teman-teman itu lebih mengenal diri teman-teman sendiri ya, kayak lebih fokus gitu. Kayak misalnya aku di konten fashion, aku terus konsisten dalam membuat konten-konten fashion, tidak tercampur dari beauty, tidak tercampur dari digital kayak gitu ya guys. Jadi kita tuh terfokus, jadi kita lebih dikenal. Oh, kuat banget nih personal brandingnya untuk fashion nih, itu lebih dikenal dan lebih bagus lagi. Itu adalah peluangnya teman-teman ya. Oke, kayaknya aku akan menjelaskan itu aja dari dua ancaman dan juga dua peluang untuk fitur yang ada di TikTok Shop ini atau yang ada di TikTok ini. Buat teman-teman semua yang punya pengalaman berbeda, coba boleh komentar di bawah, kita diskusi bersama ya guys. Nah, aku akan memberikan video sedikit tentang fitur-fitur apa saja yang ada di shop ini, so stay tune ya guys. Mungkin cuma beberapa menit aja. Oke, stay tune. Nah teman-teman, langsung aja kita buka di bagian shop. Nah di bagian shop itu sudah banyak fiturnya ya guys. Kayak misalnya kita mau kupon ada di situ, mau pesanan juga ada di situ, mau tracking pesanan, mau tracking pembayaran dan riwayat juga ada di situ guys. Dan di sini juga ada fitur kayak flash sale-nya, produk-produk apa aja yang sedang flash sale, ini kuponnya ya guys ya. Dan untuk produk-produk yang lagi high banget di situ juga ada. Semua kategori juga ada di sini kayak fashion, kecantikan, abis itu kosmetik dan lain sebagainya juga lengkap banget. Kalian boleh pilih mana yang kalian inginkan. Nah itulah tadi guys tentang pengalaman aku dan tentang review aku tentang fitur shop ini yang ada di TikTok. Buat teman-teman semua yang pasti ada banget yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang mengalami penjualan naik, ada juga yang mengalami penurunan penjualan baik dari seller, affiliate, content creator, pasti ada ya guys ya. Pasti ada peluangnya, pasti ada juga ancamannya, pasti ada naik dan turunnya, itu pasti. Pro dan kontra pasti ada ya guys ya. Tapi cuma di sini kita itu pastikan harus mengikuti arus ya, harus mengikuti perkembangan, dimana pasti sebuah aplikasi tidak mungkin stuck di situ aja, pasti ada perubahan. Nggak tahu lagi nih besok harinya kayak apa lagi perubahannya ya. Kita harus persiapkan itu dan persiapkan mental kita. Kita hanya bisa untuk belajar lebih lagi, belajar terus dan belajar terus, jangan sampai kita itu tidak konsisten. Oke guys, thank you for watching on my video. Kita ketemu lagi di next video. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2,000 years later.